orang PSHT itu sudah kebal dengan hal-hal seperti itu. Assalamualaikum sahabat silat semuanya, jumpa lagi dengan saya dalam channel Garuda 22. Salam persaudaraan buat sedulur PSHT dan salam perdamaian buat seluruh pesilat Nusantara. Oke, selamat sore kepada sahabat silat semuanya. Kembali lagi saya menyapa di kesempatan sore hari ini. Apa kabar buat sahabat silat semuanya? Semoga di kesempatan hari ini sahabat silat semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini saya kembali ingin bercerita sahabat silat ya seputar flashback saya seputar di PSHT. Nah, di kesempatan kali ini tetap kita kembali membahas hal-hal horor sahabat silat, hal-hal horor, hal-hal mistis ya sahabat silat ya, karena saya sering kali mengalami hal-hal mistis dalam kegiatan saya mengikuti persaudaraan setia hati terhati ini. Nah, kalau di kesempatan yang lalu saya menyampaikan hal mistis ketika saya pulang latihan. Di kesempatan kali ini lain sahabat silat ya. Saya ingin bercerita tentang kejadian yang saya alami 2 tahun yang lalu, tepatnya bulan Suro tahun 2018 sahabat silat. Namun seperti biasa sahabat silat, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi sahabat silat semuanya yang belum subscribe, di subscribe dulu dong, agar sahabat silat senantiasa mendapatkan informasi-informasi yang menarik dari channel Garuda 22 ya. Oke, kembali ke topik pembahasan sahabat silat. Kejadian ini saya alami ketika saya sedang mencuci mori sahabat silat ya. Kalau di kalangan persaudaraan setia hati terhati, cuci mori itu sudah tidak hal yang asing ya sahabat silat, terutama di bulan Suro. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah satu sahabat silat. Sekali lagi saya katakan, PSHT itu tidak musyrik ya sahabat silat ya. Nah, di sini ketika tahun 2018 bulan Suro itu saya melakukan cuci mori. Nah, mori saya yang sudah jarang saya cuci, kala itu saya cuci bersama, saya ditemani oleh hanya 2 orang pada waktu itu, saya dan pelatih saya dulu, itu bersama-sama mencuci mori juga. Nah, apa hal mistis yang saya alami pada saat itu sahabat silat? Nah, jadi gini, singkat cerita, saya sudah tiba di tempat pencucian. Nah, tempat pencucian mori itu kalau di desa saya itu di Sendang. Nah, di Sendang kita sudah menyiapkan segala macam ubur rampennya. Nah, kalau bahasa Jawa ubur rampen ya. Sebelum kita mulai, kita seperti biasa, kita ibaratnya masuk ke rumah orang kan kita harus permisi dulu. Nah, di situ juga kita permisi juga sahabat silat. Kita melakukan salam di situ, melakukan ritual untuk intinya kita memohon izin kepada pemilik rumah itulah istilahnya, kalau bahasanya manusia. Namanya hal seperti itu kan makhluk astral, itu kan kita nggak bisa lihat, namun beliau bisa lihat kita. Nah, singkat cerita, setelah kita melakukan permisi segala macam itu, gangguan datang sahabat silat. Gangguannya apa? Di situ posisinya di sini ya, ibaratnya di sini saya, di sini itu sendangnya buat nyucinya itu. Di sebelah sana ujung itu ada pohon. Di situ itu sudah kita digoda sahabat silat. Kayak ada suara semacam jatuh gitu. Bluk gitu di situ di depan kita. Saya langsung kaget tuh sahabat silat. Waduh. Apa itu Mas? Saya bilang gitu pada rekan saya ini yang dulunya ngelatih saya. Dan anehnya di situ Mas yang nemani saya ini, Mas Marjianto Ucup ini julukannya, itu nggak dengar. Apa sih kayak gitu bilangnya, kalau dalam bahasa kita dulu itu nggak ada apa-apa ngono kok, gitu bilangnya kalau dalam bahasa di desa saya. Nah, terus akhirnya di situ saya
walah dia nggak denger. Saya berpikir gitu, ya sudahlah, ya udah mas, gak apa-apa, lanjut aja gitu. Akhirnya lanjut, kita mencuci, cuci. Singkat cerita lagi, kita sudah selesai sahabat silat, sudah selesai ritual, dan kita kayak ritual pamit gitu. Kita pamitan dari situ, kita tinggalkanlah tempat itu. Nah, sehabis itu di jalan itu saya mengalami lagi sahabat silat, saya digoda lagi oleh penampakan seperti itu. Nah, tepatnya itu udah hampir mendekati desa saya sih itu. Ada jalannya itu nanjak gini, nanjak terus ada tikungan gini, nanjak sekaligus nikung gini sahabat silat. Posisi saya dibonceng di belakang sama pelatih saya itu. Saya di situ kembali melihat lagi sosok. Nah, sosoknya itu waktu itu adalah orang tua sahabat silat. Orang tua laki-laki memakai capil seperti ini, capil, terus dia bawa cangkul. Di situ terlihat jelas itu berjalan gini, dan itu kakinya saya lihat nggak napak tanah sahabat silat. Waduh, saya langsung diem itu, diajak bicara sama Mas Marji ini, saya sudah nggak bisa jawab karena saking takutnya ya sahabat silat ya. Di sini sudah gemeteran, di sini kepala itu rasanya udah segerobak gitu. Aduh, segerobak sampah itu di kepala rasanya. Saya udah nggak bisa berkata-kata. Akhirnya kita jalan terus. Akhirnya singkat cerita sampai rumah saya turun. Mori yang sudah kita cuci akhirnya kita jemur di kamar itu sahabat silat ya. Jemur, akhirnya sambil nunggui kan itu udah nggak tidur, kita berdua nggak tidur, nunggui kain mori kita itu sambil di situ berbincang-bincang. Mas, saya bilang gitu sahabat silat, mas, sampean tadi lihat nggak di situ ada orang tua yang jalan di samping motor kita? Hah? Langsung tersentak kaget gitu Mas Marji. Saya nggak lihat yuk gitu. Loh, bener toh mas? Iya, saya tadi lihat Mas Marji di situ. Makanya tadi saya ketakutan sampai nggak bisa bicara, sampai ngajak ngomong saya nggak bisa jawab Mas Marji. Wah, di situ baru sadar ternyata yang Mas Marji pun baru sadar di situ. Ternyata yang saya lihat itu adalah sosok makhluk astral yang mungkin sedang menghampiri saya pada waktu itu. Nah, itu sahabat silat sepenggal cerita mistis yang benar-benar saya alami pada waktu bulan Suro tahun 2018 itu, pada saat pencucian mori. Nah, di sini pelajaran yang mungkin bisa kita ambil adalah makhluk astral seperti itu ya dimanapun itu pasti ada. Cuma ya sudah berulang kali saya katakan, kita harusnya tidak perlu takut dengan makhluk seperti itu, karena selama kita tidak ganggu, insya Allah beliau juga tidak ganggu. Kalau menampakkan diri seperti itu ya kemungkinan ya sedang kebetulan aja. Nah, seperti itu aja saya mikirnya. Akhirnya kalau nggak gitu nanti jadinya takut, kita nggak berani kemana-mana sahabat silat ya. Jadi kesimpulannya dari video ini, ternyata kalau mungkin di luar sana ada opini bahwa orang PSHT itu sudah kebal dengan hal-hal seperti itu adalah hoax sahabat silat. Jadi ya PSHT itu intinya ilmunya itu murni dari latihan, tidak ada unsur kaitannya dari gaib ya sahabat silat ya. Jadi kalau misalnya dipukul ya sakit, ditendang ya sakit, misalnya dibacok ya berdarah, ya gitu, dibunuh ya mati gitu sahabat silat ya. Jadi tidak perlu ada kesombongan dari manapun. Sekian dulu mungkin video kali ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi sahabat silat semuanya. Jangan lupa selalu dukung saya dengan cara like, share, comment, and subscribe channel YouTube Garda 22. Tentunya untuk mengikuti video-video terupdate dari channel Garda 22. Akhir kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.